Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang beberapa investor properti terkemuka yang terlibat dalam proyek pembangunan perumahan tahap awal di Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Di video ini, kita mengeksplorasi dari sisi investasi dan proyek yang akan dibangun oleh masing-masing perusahaan. Jadi langsung aja kita mulai. IKN Nusantara merupakan proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sebuah lokasi baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari pembangunan IKN adalah untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan penurunan daya dukung lingkungan di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor properti serta pemerataan pembangunan. Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara terus berkembang dengan adanya rencana pembangunan perumahan oleh investor besar. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam bentuk skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk menarik minat investor dalam proyek ini. Skema KPBU ini mencakup berbagai insentif fiskal dan keleluasaan dalam perizinan untuk mempermudah jalannya proyek. Dalam pelaksanaan proyek IKN, investasi sebesar 41 triliun rupiah dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha ditanamkan oleh 3 investor, yaitu PT Summarecon Agung Tbk, PT Richardson Brownfield Nusantara, dan CCGF Corporation yang disebut dengan Konsorsium Nusantara, dan Korean Land and Housing Corporation. Adapun rinciannya, Summarecon berinvestasi sebesar 1,67 triliun rupiah, Konsorsium Nusantara sebesar 30,8 triliun rupiah, dan Korean Land sebesar 8,65 triliun rupiah. Hunian yang dibangun oleh 3 investor tersebut akan mampu menampung Bu ASN dan Hankam di 184 tower apartemen yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A Tahap 1, Pemerintahan Timur WP1A Tahap 1, Hunian TNI WP1A Tahap 1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024 sehingga dapat beroperasi pada Agustus hingga Desember 2024. Hunian-hunian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan perumahan para pegawai negeri yang akan ditempatkan di IKN. Summarecon merupakan pengembang properti lokal terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam membangun berbagai proyek perumahan dan komersial di berbagai daerah di Indonesia. Bisnis Summarecon Agung menggurita di kawasan Kelapa Gading Jakarta, Gading Serpong Tangerang, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, dan Bali. Summarecon akan membangun hunian yang lengkap dengan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh aparatur sipil negara yang akan tinggal di IKN. Dalam proyek IKN, Summarecon berinvestasi sebesar 1,67 triliun rupiah dan akan bertanggung jawab untuk membangun 6 unit tower apartemen dengan kapasitas sekitar 500 unit hunian. Investor berikutnya adalah Konsorsium Nusantara, terdiri dari PT Richardson Brownfield Nusantara atau RBN dan CCFG China serta perusahaan lainnya. Mereka berkomitmen untuk membangun hunian di IKN dengan nilai investasi sebesar 30,8 triliun rupiah. Konsorsium CCFG China dan PT Richardson Brownfield Nusantara, perusahaan gabungan yang terdiri dari beberapa perusahaan lokal dan asing. Mereka bersama-sama berinvestasi dalam pembangunan sebanyak 60 tower apartemen dengan kapasitas 10.000 unit hunian bagi para ASN di IKN. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan wilayah tersebut. Investor ketiga yang akan kita bahas adalah Korean Land and Housing Corporation, merupakan perusahaan milik pemerintah Korea Selatan yang bertanggung jawab atas pengembangan lahan di kota, serta pemeliharaan dan pengelolaan lahan dan perumahan. KLHC sebagai investor dari luar negeri juga turut serta dalam pembangunan hunian di IKN dengan nilai investasi 8,65 triliun rupiah. Mereka membangun 23 unit tower apartemen berkapasitas 4.000 unit hunian. Partisipasi mereka menunjukkan minat dan komitmen Korea Selatan dalam mendukung pengembangan IKN sebagai ibu kota baru. Selain itu, ada 2 lagi investor perusahaan lokal yang sudah mendapat izin untuk pembangunan di IKN. Kedua perusahaan ini yaitu PT Perintis Trinity Property Tbk yang merupakan salah satu perusahaan properti ternama di Indonesia, dan PT Nindya Karya yang adalah perusahaan konstruksi BUMN. Konsorsium Trinity menanamkan modal 1,8 triliun rupiah
untuk mengerjakan 7 tower apartemen, dan Nindya menginvestasikan 1,42 triliun rupiah untuk bangun 8 tower apartemen. Kedua investor tersebut akan membangun hunian untuk ASN di wilayah yang berbeda. Konsorsium Trinity membangun di wilayah West Residence WP1 tahap 1, dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A tahap 1. Itulah kelima investor terkemuka yang terlibat dalam proyek pembangunan hunian tahap pertama di IKN. Dengan nilai investasi yang besar dan komitmen yang kuat, mereka berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi para ASN yang akan tinggal di IKN. Meskipun proyek IKN masih dalam tahap pengembangan dan konstruksi, langkah-langkah awal ini menunjukkan komitmen para investor terhadap pembangunan IKN. Pembangunan hunian ASN yang mencakup berbagai fasilitas dan infrastruktur akan menjadi langkah penting dalam merencanakan perpindahan ibu kota ke IKN. Investasi besar dalam sektor properti di IKN Nusantara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan perkotaan modern yang berkelanjutan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar mendapatkan info menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.